Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YTRMD, channel yang akan menceritakan kisah novel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Bantu support channel ini ya teman-teman, agar lebih berkembang. Terima kasih dan semoga terhibur. Suami dikilku ternyata pengusaha. Bab ke-17, salon ini milik kamu. Setelah selesai makan siang dengan kelakar dan canda hangat, Ega merebahkan kepalanya di paha Wulan. Matanya menikmati wajah cantik Wulan. Ternyata gadis sederhana ini bisa secantik ini. Artinya benar, semua wanita akan terlihat semakin cantik jika berada di tangan yang tepat. Ega langsung berniat memberikan salon kecantikan pribadi untuk Wulan. Dia ingin istrinya selalu cantik. Selain untuk menebus masa lajang Wulan yang penuh keterbatasan, juga karena mau tidak mau Wulan harus dituntut selalu cantik. Karena sekarang dia adalah Nyonya Brahmana, akan sering-sering bertemu para klien tentunya. Ega juga ingin segera mempublikasikan pernikahannya yang masih belum diketahui dunia luar. Ega mulai berencana untuk mengadakan resepsi pernikahan. Tetapi tunggu dulu, biarkan pesta Dinda berlalu dulu. Mas, kenapa? Kok bengong? Wulan yang sedari tadi bermain dengan rambut suaminya menghentikan tangannya dan bertanya. Ega kemudian bangun dan menatap Wulan. Wulan, apa kamu mencintaiku? Hah? Pertanyaan yang lucu. Saat pertama menikah saja, aku sudah bisa mencintaimu. Sekarang kenapa bertanya begitu? Jawab Wulan. Benar juga. Ega merasa bersalah sudah bertanya demikian. Selama menikah, Wulan tidak pernah mengeluh, tidak pernah menghinanya dengan penampilan dekilnya. Meskipun keluarga Wulan menghinanya, Wulan akan selalu di depan untuk membelanya, menenangkannya. Maafkan mereka ya mas, jangan masukin ke hati. Mereka memang tidak punya etika. Bukan hanya mas yang selalu dihina, aku juga dihina. Sebelum menikah juga dihina, setelah menikah juga tetap dihina. Ucap Wulan kala itu memberi semangat sekaligus ingin mengeluh. Tidak apa-apa Wulan, aku memang orang tidak punya. Pantas kalau untuk dihina. Mata Wulan berkaca-kaca, kemudian memeluk Ega. Jangan bicara seperti itu mas. Yang terpenting aku ini istrimu. Kamu harus melihat aku saja. Aku menerimamu apa adanya. Kita akan bersama-sama berjuang untuk kedepannya. Siapa tahu mas Ega punya rezeki dan kita bisa pindah, memulai hidup baru berdua saja tanpa hinaan mereka lagi. Ega sungguh terharu. Ini adalah wanita yang dia cari. Wanita pesanan kakek. Tidak peduli bagaimana keadaannya, Wulan menerima dengan tulus. Semakin hari Ega semakin jatuh cinta pada istrinya. Semakin hari Ega semakin yakin jika Wulan adalah pilihan yang tepat. Aku akan membawamu pergi dari sini. Suatu saat pasti itu terjadi. Tempatmu yang kaya bukan di sini, tapi di dalam istana Wulan. Mas, kamu kenapa? Apa tidak percaya kalau aku mencintaimu? Ega tersentak dari lamunannya. Bagaimana dia tidak percaya? Wulan bahkan rela setiap hari bertengkar dengan keluarganya demi membela dirinya. Bagaimana Ega bisa tidak percaya jika sebelum Wulan tahu jika dia seorang pengusaha, Wulan sudah menerimanya dengan begitu tulus. Bahkan rela keluar dari rumah mengikuti dirinya walau tadinya Ega akan mengajaknya ke kolong jembatan sekalipun. Aku percaya Wulan. Kamu juga percayakan padaku? Wulan mengangguk. Wulan, aku ingin mengadakan pesta untuk pernikahan kita. Apa kamu setuju? Wulan tiba-tiba terbelalak. Untuk apa mas? Tidak usahlah. Sayang uangnya. Matanya langsung membulat. Ega meraih tangannya dan membawanya ke bibirnya. Banyak kolega bisnisku yang mempertanyakan itu. Publik juga belum mengetahui jika aku sudah menikah. Apa kamu tahu Wulan? Jika tidak segera dipublikasikan ke dunia luas, aku belum bisa tenang. Karena biar bagaimanapun juga, suamimu ini hidup di dunia bisnis. Jadi status sangat penting diketahui banyak orang. Wulan sejenak berpikir, suaminya ini bukan pria biasa. Dia adalah seorang pengusaha besar. Hal semacam itu sudah wajar dan menjadi hal penting dalam hidupnya. Tidak seharusnya Wulan menolak jika suaminya ingin merayakan hari pernikahan mereka. Sekarang ini,
Siap atau tidak siap, Wulan harus bisa menerima kenyataan jika dirinya adalah istri seorang pengusaha. Dia harus bisa menjaga image suaminya. Akhirnya Wulan mengangguk. Baiklah, bagaimana baiknya menurut Mas Ega saja? Wulan ngikut. Senangnya. Ega tersenyum lega. Kita akan mengadakannya setelah acara adikmu Dinda selesai. Wulan mengangguk setuju. Sekarang Ega semakin merapatkan tubuhnya. Awalnya, Ega hanya menciumi wajah Wulan. Kemudian lama-kelamaan tangannya mulai tak terkontrol. Pada akhirnya, Ega mengangkat tubuh istrinya dan berpindah ke tengah ranjang besar. Malam ini adalah malam yang sudah kesekian kalinya Ega mendapatkan haknya sebagai suami Wulan. Tetapi malam ini rasanya begitu lain. Wulan juga merasakan hal yang sama. Seperti belum pernah saja. Begitu indah melebihi malam pertama mereka. Mungkin karena jika dulu-dulu, adegan ini terjadi karena sebuah tuntutan hak sebagai suami istri saja. Tapi malam ini, adegan ini mengalir begitu tulus dan penuh dengan cinta kasih. Sampai keduanya merasa lelah dengan keringat yang bercucuran. Ega memeluk istrinya sambil menciumi kepalanya. Wulan, temani aku sampai aku mati ya. Mas Ega bicara apa sih? Wulan menutup mulut Ega. Maksudnya, bersamaku sampai ajal yang memisahkan kita. Mas Ega juga ya? Tentu saja. Jangan ada yang lain. Ega mendongak. Ada dong, masa cuma kamu saja? Itu tidak asyik. Wulan langsung melotot. Jadi Mas Ega mau menduakan aku? Mau menikah lagi begitu? Ega terkikik kecil. Bukan. Tapi aku pasti ingin membagi cintaku. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk yang nanti keluar dari sini. Ega mengelus perut Wulan. Mas Ega. Wulan sudah mau emosi saja. Ega tertawa. Tidak sayang. Tidak akan ada orang ketiga di antara kita. Wulan tersenyum bahagia. Kemudian mereka terlelap begitu saja setelah saling bercerita tentang hidup masing-masing sebelum bertemu. Siang ini Wulan mendapatkan kejutan lagi dari suaminya. Tadinya Wulan marah karena merasa itu adalah suatu yang berlebihan. Tetapi setelah Ega memberi pengertian, Wulan akhirnya mengangguk dan menuruti suaminya. Memang menjadi nyonya Brahmana harus sering-sering nyalon ya? Wulan masih protes sedikit tentang salon kecantikan yang dibeli khusus Ega untuk perawatan dirinya. Tidak juga sih. Tapi, aku ingin istriku tetap terlihat cantik. Jadi aku tidak ingin dipandang suami yang pelit pada istrinya. Aku bertanya, aku mencari uang untuk siapa sekarang? Ega mendekatkan wajahnya. Wulan menggeleng. Ya untuk kamulah Wulan. Masa untuk istri orang? Jadi kamu harus menikmatinya. Aku sudah capek bekerja. Apa sih susahnya menikmati hasilnya? Iya. Kan Wulan cuma bertanya. Baiklah, nanti pergi ke sana ya untuk mencoba salon itu. Rayu Ega. Iya. Wulan nurut deh. Ega tersenyum senang. Istriku pintar. Pada akhirnya, Ega siang itu membawa Wulan pergi ke salon kecantikan yang sudah dibeli khusus untuk Wulan itu. Meskipun salon itu dibeli khusus untuk Wulan, tapi Ega masih mengizinkan mereka untuk membuka salon secara umum. Hanya saja, mereka harus menomorsatukan istrinya. Pendapatan dari pelanggan lain menjadi hak untuk mengurus salon. Keputusan Ega benar-benar membuat pengurus salon sangat senang. Ketika mereka sampai di salon itu, pengurus salon langsung menyambut dengan sangat ramah. Memanggil beberapa pegawai salon untuk melakukan perawatan terbaik untuk Wulan. Nyonya Brahmana, mari. Wulan bukannya menjawab malah menoleh pada Ega. Mas, masuklah. Aku akan menjemputmu nanti kalau sudah selesai. Jadi aku ditinggal sendiri. Wulan takut. Hanya Wulan. Pengurus salon dan beberapa pegawai tersenyum melihat Wulan. Hati mereka merasa iri melihat Wulan begitu beruntung memiliki suami seperti suaminya. Siapa yang tidak mengenal Ega? Pengusaha muda yang sangat kaya dan tampan. Ternyata begitu sayang dan memanjakan istrinya. Ya ampun Wulan. Mereka perempuan semua. Tidak apa-apa. Kamu ini pemilik salon ini. Jadi terserah kamu mau apa, tidak akan ada yang berani melarang. Benar itu Nyonya. Anda pemilik salon ini. Jadi jangan takut ya. Seharusnya kami yang takut pada Anda.
Mendengar ucapan pengurus itu berbicara, Wulan menunduk lalu. Ya udah mas, pergi saja kalau begitu. Ega tersenyum, kemudian mencium kening Wulan. Selamat bersenang-senang.